Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa libaitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Baik, Bu Aji, Ga Uni, Ga Koto Kaci ya. Mujibus Sakinah ya. Mujibur apa Mujibus? Mujibur. Oh, Mujibur. Kalau Mujibus sesuai bahasa Arab, kalau Mujibur kependekan tadi. Oh iya, karena Google, carinya di Google. Oh gitu. Mujibus bacanya pas. Oh, oke, Kalau diganti ya. Mujibus Sakinah ya. Kita akan mengkaji Allah ke depan mengenai ma'rifatul malaikah, mengenal malaikat. Mungkin pengajian begini jarang yang bahas, tapi sebenarnya akrab di Quran banyak. Tapi yang membuat tematiknya jarang ya. Sekarang tuh ustadz-ustadz sering ngomong politik, bid'ah ya, saya termasuk lah. Jarang kita membahas pilar-pilar keimanan kita. Padahal ini adalah sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Kepada beliau lah Al-Quran diturunkan, maka kita berharap semoga keberkahannya mengalir kepada kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard. Segala puji milik Allah yang fatir. Fatir bahasa Arab artinya mencipta atau memulai penciptaan. Ya. Apa yang dia cipta? As-samawat. Samawat itu benda-benda yang tinggi. Itu disebut samawat. Kita nyebutnya dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, langit. Pitulo, aduh susah lah. Oh bukan, pitala itu ke atas. Udah lupa Pak ya? Udah tergadai juga. Samawat. Jadi benda-benda yang tinggi maksudnya langit. Jadi di atas kita ini ada benda-benda yang tinggi dan berlapis-lapis. Lapisannya 7 lapisan. Satu lapisan mencakup wal ard, dan bumi. Bumi yang di bawah kita. Bumi itu seperti langit, Pak. Ada zahir, ada batin, dan dia juga 7. Ada zahir, ada batin, dan juga 7. Bumi yang zahir kita nih sekarang. Dan ada malaikat di sini, ada hewan, ada tumbuhan, ada iblis, ada jin. Itu lebih dalam lagi, tapi bukan jangan bayangkan bawah vertikal horizontal begitu, enggak. Itu alam maksudnya. Ada alam bumi pertama, di situ ada istana jin. Bumi kedua siapa? Iblis. Istana iblis. Imam Ibn Arabi menceritakan pernah diizinkan Allah masuk ke dalamnya. Wali-wali Allah itu Allah izinkan. Bagi manusia biasa tidak terjangkau. Nggak mungkin, itu cuma wali Allah, kekasih Allah, Nabi Allah. Orang-orang kayak kita, ya nggak usah deh. Ya nggak usah. Kita masuk bar aja bisa rusak, Pak. Ya. Tapi kalau setan masuk bar nggak rusak. Setan masuk masjid nggak jadi bener. Setan masuk masjid tetap setan. Itu dia. Ya, sangat gampang menyerap dan diserap. Jadi jangan merasa sekarang nih saya suci. Nggak tahu besok kita nyerap sifat orang.
Jadi kita biasa-biasa aja. Gak usah terlalu mengkultuskan atau menganggap dia tiap hari ngalamin gejolak itu luar biasa dan itu nyata, ya. Gejolak antara baik dan buruk. Oke, bumi ya, uja'ilil malaikati rusula. Nah, coba lihat. Ja'il, menjadikan malaikat sebagai atau sebagai utusan pembawa-pembawa risalah. Jadi di langit itu ada malaikat-malaikat yang membawa seperti kayak si cepat, JNE, apalagi itu, Tiki, Pos. Itu di barang, ngirim-ngirim barang itu ada malaikat. Ya malaikat nggak akan ngirimin baju, makanan, nggak ya. Malaikat yang dikirim apa? Malaikat itu tugasnya zikir. Jadi dia untuk menjaga pohon tuh dia zikir di situ. Di pohon-pohon itu banyak malaikat. Cuma alamnya berbeda dengan jin. Jin sendiri tidak bisa melihat malaikat yang ada di situ. Satu daun itu buah kurma ditancapkan ke kubur orang yang sedang disiksa. Karena zikir-zikir malaikat itu dapat mengalir ke dalam yang di bawah. Begitu. Ya. Walaupun alamnya alam nyata, sangat paralel dengan alam lain. Jadi kalau ada orang buat teori alam paralel, itu benar adanya. Bagi kita itu biasa aja. Bagi orang barat itu mungkin barang baru. Bagi kita, itu mah biasa. Ya. Jangan malak. Jadi kidal deh Pak. Aslinya kidal. Ini apa namanya singlenya, mufrad. Malak. Jamaknya malaikah. Malaikat. Malaikat itu sebutan untuk banyak malaikat. Jamak itu. Tapi udah kadung jadi bahasa Indonesia, mau gimana lagi? Ya. Orang Arab nyebut malaku Jibril, malaku Mikail, bukan malaikat. Karena Jibril itu satu sosok, ya, satu sosok. Udara yang sama kita, itu ada malaikat yang ngatur, Pak. Ada yang ngatur. Air. Kenapa ada air busuk? Berarti malaikatnya ya. Ada misalnya namun kita nggak lihat, ya. Yang melihat orang-orang tertentu. Nabi Muhammad itu bisa berdialog dengan malaikat mana aja. Benda itu dia bisa berdialog dengan SAW ketika diundang Yahudi, ubahnya luar biasa. Ternyata si perempuan Yahudi mau meracuni Nabi dan para sahabat. Beberapa sahabat sudah jatuh, Nabi masih ngobrol. Nabi sama daging yang sedang dihidang. Ya Rasulullah, ana masmuma. Masmuma. Apa arti masmuma? Fi nafsi sammun. Di dalam diriku ada racun. Ana masmuma. Aku diracuni. Jangan dikasih nama anak ya. Masmumah gitu. Siti Masmumah, ya salah. Siti racun. Siti yang diracun. Diracun cinta.
Jadi Nabi ngobrol. Sahabat, ada sahabat yang nggak ilmunya nggak sampai ke situ. Udah minum. Jadi sahabat ini kemampuannya nggak semua juga standar. Ada yang di bawah standar itu meninggal beberapa. Dengerin Nabi ngobrol. Nah inilah ilmu dengan alam semesta. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Sebagian ulama dikasih ilmu itu. Kita ini mungkin belum, ya. Jadi ulama-ulama terdahulu itu bisa ngomong sama air. Mungkin di akhir zaman nih muncul lagi, wallahu a'lam, ya. Insya Allah kita mereka bisa ngomong sama pohon. Semua wali semua bisa. Semua nggak semua. Ada yang bisa. Sunan Kalijaga itu bisa. Sunan Bonang itu bisa. Siti Jenar itu bisa tuh. Nggak semua wali, Pak. Karena tirai kita dan alam ini kan banyak. Berat itu tirai akal. Masa sih? Benar nggak? Padahal banyak di tubuh kita sesuatu yang tumbuh tanpa pergerakan akal. Satu sel dalam tubuh ini bergerak begitu aja. Kita nggak pernah urus. Hemoglobin, nggak, Pak? Jantung berdenyut-denyut. Tahu-tahu udah sakit aja baru sadar. Pasang ring baru sadar. Kenapa nggak diurus dari dulu? Urus dari dulu, ajak dia ngobrol, ajak dia kemudian zikir Allah. Dia berdialog. Ya. Kalau udah gimana lagi? Ya selama ini nggak ada yang ngasih tahu, Ustaz. Nah itu dah. Dalam hadis Imam Tirmizi itu dikatakan setiap anggota tubuh berbicara kepada lisan. Jadi tubuh ini bisa ngomong ke lisan. Apa kata tubuh? Wahai lisan, engkau adalah jaminan kami. Jika engkau tergadai, kami tergadai. Engkau tersiksa, kami disiksa. Maka tolong jaga-jaga lisanmu. Ngomong itu. Sekarang lisan kan jadi jari. Status, tolong jangan ember, masalah apapun, masalah pribadi, pengalaman rohani, masalah pasangan, masalah dengan teman-teman, masalah. Ya kalau sosial media asik-asikan aja. Ya, jangan yang aneh-aneh. Ini kadang-kadang tengkar sama saudaranya masuk ke salah. Ya, enggak, orang begini enggak bisa nyimpan rahasia keluarga, gimana mau nyimpan rahasia Allah? Ya kan? Gimana Allah memberikan ilmu kepadanya jika dia orangnya ember? Saya kalau mau nitipkan rahasia, saya kasih rahasia itu kepada orang yang suka ember atau yang bisa jaga rahasia. Kalau perlu dia nggak nunjuk-nunjukin, benar nggak? Ini bahasa analog, Pak. Koto-koci paham mana tuh ya? Analog, kias. Allah itu kalau nitipin rahasia bukan ke orang yang ember, bukan ke orang yang gaya-gayaan sok-sok wali, enggak. Pasti disimpan nama Allah ke orang-orang tertentu. Ya. Nabi, wali-wali. Maka wali orangnya ada di sekitar kita. Makan kayak kita, menikah kayak kita. Mungkin cerai juga kayak sebagian orang cerai. Mungkin cekcok juga sama suami istrinya. Mungkin dia makan kayak kita, makannya bisa jadi lebih banyak. Biar kelihatan gak wali kan. Kalau makannya dikit kan kelihatan wali. Jadi jangan ketipu sama penampilan-penampilan zahir. Wali-wali itu ada di sekitar kita, kekasih-kekasih Allah. Karena mereka lah yang menjaga alam ini. Gak mungkin intel bumi aja dibuat senatural mungkin. Kawan kita yang kita, Masya Allah, kamu intel gitu, gondrong, tatoan, gak nyangka kalau dia seorang intel. Ada ya jamaah kita. Ada yang biasa aja. Jadi nggak kayak yang di TV tuh. Kalau Intel tuh kayaknya gimana gitu ya. Bukannya serius gitu. Nggak, santai. Hidup ini santai. Bapak Ibu, kalau mau jadi pemegang rahasia-rahasia Allah, maka jadilah orang yang hidupnya biasa. Santai, biasa, sederhana.
nggak usah melawan arus. Arus kehidupan ini kan terlalu kencang dihadapi. Kita jalani biasa aja. Tapi jangan ikut-ikutan juga. Ya. Ini berat nih, zaman ini zaman berat. Zaman ketika ada tokoh, ustadz, ulama, beda pilihan politik dihujat. Sejak kapan pilihan politik menjadi standar kebenaran? Ya kan? Wah, benar-benar. Jadi sekarang ini orang-orang cuma karena beda sedikit bisa rame. Saya berharap nanti, ini kan mau 2024, jangan sampai buyar ya. Nanti kita kasih kisi-kisinya. Jangan ngikutin WA ya. Udah jelas punya guru yang diikutin WA. Aneh gak? Udah jelas punya ustadz, syekh yang diikutin berita. Ja'ilil malaikati rusula. Dia menjadikan malaikat sebagai rusula, sebagai pembawa risalah. Apa arti risalah? Pesan, rahasia. Jadi risalah itu artinya pesan, rahasia. Uli ajnihatin. Malaikat itu memiliki ulul albab, memiliki albab, memiliki otak. Uli ajniha, memiliki sayap-sayap. Jadi gambaran malaikat bersayap itu benar. Itu bukan ajaran Kristiani, ajaran Yahudi saja. Tapi dalam ajaran Islam memang diajarkan. Barangkali ini mungkin bukti bahwa tiga agama ini dulu sumbernya sama. Ya, wallahu a'lam. Masna itu dua di kanan, dua di kiri. 4 berarti ya. Sulasa 3 di kanan, 3 di kiri. Jadi nggak ada malaikat yang punya satu sayap kanan, satu sayap kiri. Itu iblis. Itu setan. Kalau satu sayap. Bahkan sayapnya iblis itu sudah patah. Ya, paling tentara-tentaranya sekarang yang punya. Ya. Waruba, ada juga yang rubah. 4 pasang di kanan, 4 kanan, 4 kiri. Jadi berapa tuh artinya? 4, 3, 4, 3, berarti ini kalau diterusin bisa 5, 6, 7, suka-suka. Jibril paling banyak sayapnya. Malaikat ini ada malaikat yang tinggi, alin. Ada malaikat biasa. Ada malaikat muqarrabin. Ada malaikat yang bertugas di bumi. Ada yang bertugas di langit. Yang paling dahsyat selain Jibril adalah pemikul arsy. Yazidu fil khalqi ma yasha, dia menambahkan kepada makhluknya ma yasha. Maksudnya Allah suka-suka mau nambahin sayap malaikat berapa. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Kalau pernah nonton film-film barat tentang malaikat nggak? Bersayap nggak tuh? Nggak ada namanya terbang itu nggak pakai sayap, pakai sayap. Hatta malaikat terbang pakai sayap. Kalau pakai kain tuh Superman itu. Ya, terbangnya malaikat pun pakai sayap. Jadi kalau ada ulama diperjalankan cepat oleh Allah, berarti ada malaikat yang bawa dia. Diizinkan Allah. Karena secara hukum alam tidak mungkin kalau pakai kain yang dikasih tulisan S langsung terbang. Jadi adik-adik jangan percaya ya. Itu kalian hiburan aja, Superboy, Supergirl, Superman, apalagi nggak ada, bohong itu, ya itu hiburan, just ya terus. Jadi kita nggak usah terlalu
berimajinasi. Dulu Sayyidatuna Aisyah main-main. Jadi Sayyidatuna Aisyah itu suka kayak perempuan kan suka nyimpan mainan, suka nyimpan boneka. Mungkin udah dewasanya masih senang nyimpan boneka. Kecuali Uni ya, enggak ya. Itu bonekanya, mainannya beliau itu, mainan kudanya ada sayapnya. Karena ternyata usut punya usut. Itu buatan yang dijual orang-orang Yahudi atau Nasrani. Jadi mereka sudah membayangkan seperti itu. Ya, apa kata Nabi? Nanti kamu akan dapati di surga ada kuda bersayap. Nabi sudah kabarin itu. Jadi tenang, nanti di surga ada ya. Adik-adik ini punya sayap, bisa. Minta, ya Allah kasih saya sayap. Tapi mau jadi manusia bersayap. Kan gak enak banget. Ya, mau. Tiba-tiba ngamuk keluar sayapnya. Ada hewan bersayap kayak ayam, tapi gak bisa terbang. Ya, mungkin dia gak bisa mengaktifkan apa yang ada di merpati itu. Tapi secara ilmu kimia ternyata kromosomnya beda. Kromosom ayam dengan burung yang terbang itu beda. Sama-sama jenis burung tapi beda bangsa dia. Nah ini secara fisik. Jadi malaikat itu fisik. Cuma bukan fisik dalam pengertian ilmu fisika. Fisik dalam bahasa Arab, dalam bahasa falsafah dan bahasa ilmu kalam, ilmu akidah disebut jismun. Apa arti jisim? Jisim. Jisim itu terbagi dua. Ada jisim benda kasar, ada benda halus. Cahaya termasuk jisim tapi halus. Udara termasuk jisim tapi halus. Malaikat, jin itu termasuk jisim tapi halus. Nah, ini kalau yang mau bahasa Arabnya, apa itu malaikat? Jismun nuraniyun. Ya. Jismun nuraniyun. Jisim yang berbentuk tercipta daripada cahaya. Kalau kita lebih sempurna. Tubuh kita ini tidak hanya tanah. Di tubuh kita juga ada api. Maka disebut tanah gosong. Ya. Apa bahasa Arabnya? Hamai masnun ya. Min solsolin kal fakhar. Itu ya menunjukkan bahwa tanah ini juga Allah olah juga. Itu sebabnya kita menyerap energi panas. Itu Bapak kalau lagi marah panas nggak badannya Pak? Lagi demam panas dingin. Memang ada kompor. Ada kompor gas di badan. Kan enggak? Ketika badan menggigil, emang ada kulkas di dalam? Kan enggak? Tapi kenapa kita bisa panas dingin? Karena ada energi itu di dalam lagi tidak stabil. Jadi dalam tubuh kita itu mengalir 4 energi itu. Energi tanah, udara, kayak avatar. Api, angin. Udara tadi udah. Udara, angin sama. Apa yang belum? Air. Nah, semuanya itu bergantung kepada air. Semuanya. Maka Allah mengatakan waja'alna minal ma, kami jadikan dari air segala sesuatu hayya, menjadi hidup, ya. Nah, air ini juga ada macam-macam. Isim zahir ada air. Sallallahu alaihi wasallam ketika dibedah dadanya, air itu air yang bukan zahir. Ma'ul hikmah namanya, air hikmah. Itu jisim juga, tapi bukan jisim yang zahir, yang ghaliz, tapi jisim yang batin, yang halus. Nggak kelihatan. Yang kelihatan kalau kita masuk dulu ke alam itu. Masuk ke alam itu baru kelihatan airnya. Gitu. Nanti di akhir zaman, pengikut-pengikut Al-Imam Al-Mahdi itu akan diminumkan air itu oleh Sayyidina Jibril. Diminum. Kalau kita nggak berlatih kolbu rohani dari sekarang,
Kita nggak akan bisa melihat Jibril kasih air itu. Itulah alasannya kenapa harus ada belajar rohani, belajar diri yang sebalik diri ini. Jangan hanya sibuk ngurusin makan minum yang zahir, harus juga mempunyai aktivitas menghidupkan yang batin. Baru kita bisa koneksi dengan itu semua. Insya Allah ya. Nanti kalau beruntung kita dapat ilmunya, insya Allah. Tadi ada air yang zahir, ada tanah yang zahir, ada tanah yang batin. Ada udara yang zahir, ada udara yang batin. Saya mau tanya nih, Bapak Ibu, pernah mimpi nggak? Ya, itu kayak udara kan? Itu udara yang mana? Itu udara yang alam lain, jisim juga, tapi jisim di alam yang lain. Ya, ini ilmu-ilmu begini sudah mulai dibuka sekarang. Saya nggak tahu juga kenapa ya. Mulai dijelaskan itu sekarang itu semua. Ya, semoga Allah ridho ketika kita pun ikut mengkajinya. Karakter fisik malaikat. Sekarang, apa aktivitas malaikat? Aktivitas malaikat paling di Jibril ada yang lebih mulia. Disebut malaikat hamalatul arsy. Ya. Nih, mereka ngapain sih gitu ya? Surat Az-Zumar ayat 75 tadi ya. Wa taral malaikata haffina min haulil arsy. Begitu ayatnya. Sah? Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Wa tara, kamu melihat, hai Muhammad. Maka kalau ingin pun melihat nanti, kita harus bersama Nabi Muhammad. Para malaikat, ya, itu surat 39 ayat terakhirnya, Pak. Kalau cari dari awal nggak ketemu. Temu dah. Itu cara bacanya gimana, Ustaz? Wa taral malaikata haffina, gitu ya. Jangan hafina, haffina min haul arsy. Hafina, berarti hafin melingkar. Melingkar, tahu melingkar kan? Ya. Seperti itu. Makanya beberapa orang yang diizinkan Allah naik ke alam sana itu menyaksikan itu. Nabi Muhammad, para aulia-aulia itu diizinkan Allah sebagian. Semua. Tentu yang dapat izin. Ya. Engkau melihat para malaikat berkeliling di sekitar aras. Apa itu aras? Aras itu singgasana alam semesta, mencakup semua yang ada di alam. Dan itu meliputi, aras itu meliputi. Tidak ada di muka bumi atau tempat manapun di alam semesta kecuali dia di bawah aras. Bumi udah pernah ngelilingin belum? Udah? Belum? Belum ya? Berarti kita belum tahu hakikat gedenya bumi, gimana gedenya aras. Maka nggak usah bayang-bayangin ya. Pusing kita. Cukup katakan, aku percaya kepada Allah. Ya. Maka kalau ada orang bayangin Allah turun dari aras, waduh itu gawat itu. Dia sudah melanggar kaidah akalnya. Boleh bayang-bayangin Allah pindah-pindah turun dari aras, duduk di aras itu nggak boleh. Allah hanya mengatakan istawa. Apa istawa? Hanya Allah yang tahu maknanya.
Itu akidah saya. Jadi saya tidak mentakwil ayat istawa, bersemayam saya tidak takwil. Hanya Allah yang tahu maknanya. Apa maknanya suka-suka dia, ya. Dan kita nggak diperintahkan mengetahui isinya. Ngapain enggak? Itu bukan bagian dari hak kita. Ya. Memuji Robnya, ya, karena tasbih mereka itulah langit dan bumi tahan. Kalau mereka tidak bertasbih, maka langit dan bumi hancur runtuh. Tapi mereka bertasbih karena di bumi masih ada yang baca la haula wala quwata illa billah, ya. Ini yang misalnya ini terus yang paling kecil nih bumi, kecil sekali bandingkan aras. Selama di sini masih ada orang berzikir, maka malaikat itu masih bertasbih. Jadi apa yang dibaca malaikat? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Maka saya dalam taklim-taklim tertentu saya menyebutnya ini zikir maqalidis samawat wal ard. Zikir maqalid. Maqalid. Buhul. Maqalidus samawati wal ard. Buhul langit bumi. Ya, nih zikirnya kita bacain ya. Sudah hafal semua pasti. Cuma kurang lengkap. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Berapa tuh? 4. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Orang di bumi. Ini itu ada 4 ini. Sini ada juga nih. Sini aja ada juga nih. Pemikul arasnya. Ada 4 tiang. Di masing-masing tiang ini ada banyak malaikat dan ada pemimpinnya. Mereka ada yang sini subhanallah, di sini alhamdulillah, di sini Allahu akbar, di sini la ilaha illallah. Nah, selama tengah ada orang yang tahu haula wala quwata illa billah. Mereka inilah poin. Masih ada poin Allah, maka masih dibiarkan bumi dan langit utuh. Itulah zikir hakikat yang Nabi ajarkan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Nabi lagi jalan-jalan, bukan jalan-jalan, pulang perang. Sahabat zikir kencang-kencang, keras-keras, berlebihan, takbirnya itu sudah nggak pakai adab. Udah nggak pakai adab. Akhirnya Rasulullah mengatakan, irba'u ala anfusikum. Baca, cukup diri kamu yang menikmati. Lalu Nabi mengatakan, ala adullukum ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah kamu aku ajarkan perbendaharaan surga? Lalu para sahabat mengatakan, baik wahai Rasulullah. Dan Nabi mengatakan, bacalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, di hadisnya cuma billah. Itu cukup. Itu perbendaharaan surga, investasi surga, saham surga. Jadi kalau mau kaya di surga, nanti lihat itu orang yang paling banyak baca la haula wala. Nanti lihat Bu ya, siapa yang paling kaya tuh. Ya, siapa yang paling kaya di antara kita yang baca zikir ini. Maka oleh saya sore ini sebelum saya jalan lagi ya. Ini ijazah Pak, izin mengamalkan. Ini adalah hadiah pertama untuk keluarga Mujibus Sakinah. Ya, tolong diamalkan pagi sore. Mau ngapain lagi kan? Mau kaya nggak di surga? Mau aman nggak ntar?
Amalkan syahadat, tulis. Syahadat, karena syahadat itu buka pintu langit. Baca syahadat gimana? Baca syahadat ya. Asyhadu an la ilaha. Terus ya, alhamdulillah. Terus baca Al-Fatihah dan katakan, ya Allah, kirimkan tanda terima kasihku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, Al-Imam Al-Mahdi. Yang ketiga, guruku. Kalau bisa Fatihahnya 3 kali, kalau enggak cukup sekali. Kalau bisa bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Ya. Yang pertama ke siapa? Baginda Rasulullah. Yang kedua, Imam Mahdi. Yang ketiga, guruku. Dah. Langsung baca Subhanallah 100. Jadi dibacanya bukan langsung bareng, satu-satu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 100. Alhamdulillah 100. Allahu Akbar 100. Biasanya la ilaha illallah dulu ya. Allahu Akbar dulu. Terserah ya. Ini boleh dimaju mundurin. La ilaha illallah juga 100. Baru 4. Ditambah Kanzul Jannah, la haula wala quwata illa billah 100. Itu dikit itu ya. Kalau murid-murid yang lain kita suruh 5.000. Apalagi? Hasbunallah wa ni'mal wakil 7 kali. Enggak pakai ni'mal maula, cukup. Hasbunallah wa ni'mal wakil minimal 7. Kalau lagi liburan, kerjaan kurang 450. Ya? Berapa kali? Ya? Berapa kali baca? Itu 7 kali. Minimal kalau bapak waktunya luang, lagi libur, baca 450. Ya? Terakhir, sallallahu ala Muhammad 100. Ini zikir-zikirnya orang-orang, zat-zat, malaikat-malaikat yang memikul arsy. Jika kita membaca itu, ini ayat terakhir yang dibaca sebelum selesai. Sallallahu ala Muhammad 100. Ya, bentar Pak ya, nggak lama itu Bu ya. Anak-anak udah pada gede Bu ya. Udah, nggak sibuk kan? Sibuk nonton saya lagi jangan-jangan. Ya, sallallahu ala Muhammad. Ala ya. Enggak, pakai ala Muhammad aja ya. Inilah ayat penutup kita, surat Ghafir ayat 7. Yang tahrim kita skip dulu. Berarti ada ma'rifat malaikat 2. Insyaallah. Iya, nanti ada kisahnya, ada yang seru nanti insyaallah. Malaikatnya agak panjang sebenarnya. Bisa dibuat 5 seri, bisa dibuat 3 seri. Asik. Ini kan saya belum berkisah. Ada kisah malaikat loh. Dan itu seru sekali kalau kisah malaikat. Sudah. Ghafir ayat 7. Ini saya baca penggalannya. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Orang-orang atau zat-zat atau malaikat-malaikat, lebih tepatnya malaikat yang memikul arsy, wa man haulahu, dan yang sekelilingnya bertasbih dengan memuji Allah, wa yu'minuna bih, dan percaya kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka mendoakan ampunan bagi orang yang percaya kepada Allah. Itu. Ini doanya mereka tuh. Doanya baca sendiri di rumah ya. Saya cuma ingin menyebutkan bahwa malaikat itu apa yang mereka lakukan. Ini malaikat paling mulia nih. Setelah Sayyidina Jibril, malaikat pemikul arsy, yang dibaca adalah Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu
akbar, dan mereka membacakan istighfar untuk orang yang beriman, untuk kita. Bapak Ibu nih kalau percaya kepada Allah, yakin, gak pernah syak, gak pernah ragu, itu dapat doa dari malaikat. Ya. Itulah sebabnya kenapa orang beriman yang percaya tidak pernah galau walaupun corona menyerbu berkali-kali. Nanti ke depan akan ada lagi. Ini sudah masuk ke Singapura ya, corona baru, varian terbaru. Terserah dialah, mau datang lah, ya. Mau disuntik lagi tuh suntik aja ya. Allah khairul makirin, Allah sebaik-baik pembuat makar. Allah sebaik-baik yang membuat kejadian apapun. Ya, nggak usah khawatir. Tetap sakinah lah, sakinah tenang ya. Namanya Disa Sakinah lagi ya. Ya. Tapi kita nggak boleh takabur juga. Di mananya kita takabur, Pak? Oh enggak, itu konyol namanya. Beda kan konyol dengan percaya kepada Allah. Kalau orang takabur ngomong gak ada corona, oh itu beda tuh. Tapi kalau kita bilang ya sudah, saya tahu corona ada, tapi saya lebih percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka suruh kita begini, ya sudah kita ikutin aja. Makanya saya masih vaksin, Pak. Walaupun saya ditentang murid-murid saya juga. Lah murid tentang guru, murid kapan nanti jadi murid aneh kan gitu jadinya. Kalau kita beda satu hal, jangan kemudian mencaci guru. Beda-beda aja, cuma beda vaksin doang, ustadznya dihujat. Lah berhenti aja jadi murid kan gak pernah diangkat juga. Ya. Kadang-kadang nih murid-murid nih nggak sampai pada tahapan murid, dia baru ya mustami aja, pendengar aja. Kalau murid mana berani sama gurunya begitu. Ngata-ngatain gurunya. Udah jelas guru pengikut dosa murid. Itulah kira-kira ya. Jadi saya orangnya begitu ya. Kita nggak boleh takabur sama sekali, sedikit pun nggak boleh takabur, walaupun sedikit, walaupun sebiji zarah. Yang boleh ada hanya tawakal. Tawakal itulah bikin berani. Kalau nggak ada tawakal saya nggak berani, Pak. Kita nggak mungkin buat majelis di mana-mana masa-masa begini. Hanya tawakal itu senjata kita udah. Dan ini hiburan dari para ulama kita, Imam Abu Ali Ad-Daqqaq ya. Terserah mau ada apa, yang penting saya percaya sama Allah, itu maksudnya apa seperti itu? Saya berserah kepada Allah. Nih tinggal dibuktikan. Kalau kena ngeluh nggak? Kalau nggak ngeluh ya salah. Jadi dia bilang, oh terserah deh. Dulu kan begitu, BPJS ditolak, giliran dia sakit pakai BPJS. Ya kan? Ini ditolak, giliran dapat bantuan terima. Ya. Anti tol, giliran tolnya jadi, pakai selfie di depan tol. Hati-hati sebelum berkomentar, ya. Tunggu dulu gitu. Bedakan ini lagi kampanye politik atau ini lagi ngurus negara, ini beda. Kalau bab kampanye ya kita dulu ikut juga nyerang-nyerang dia kan. Tapi kalau udah ngurus negara, ini negara kita sama-sama. Ayo kita bersama-sama. Gitu. Saya ngajak kita waras, Pak. Ya. Ini udah jam 5, saya mohon izin, Bu Haji ya. Pertanyaannya di-keep di Ma'rifat Malaikat 2. Ya. Nanti ada kisah Harut Marut. Jadi ada malaikat yang dipecat. Nah, ini cerita malaikat ganti casing, ganti status. Bahkan ada yang jin jadi malaikat ada. Banul Jan bukan jin. Ada makhluk yang jadi malaikat. Jadi cerita-cerita di China itu cerita-cerita folk dongeng gitu ya. Siluman jadi dewa, manusia jadi dewa. Itu sebenarnya emang ada dalam teks-teks tua. Anak Jan, Banul Jan, generasi sebelum jin sekarang itu menjadi malaikat, itu ada. Itu ada. Ya. Itu Azazil namanya yang sekarang jadi iblis. Yang sekarang sayapnya sudah patah. Makanya iblis itu tidak akan pernah ngomong kasar. Iblis itu kalau ngomong pasti halus-halus, pakai ayat, merayu. Ya, nggak ada iblis itu ngomong anjing lo, gitu nggak ada tuh. Babi lo, nggak ada ngomong begitu. Pasti dia ngomong, kamu kan orang soleh, ya. Ya, gitu-gitu deh. Ya. Serem. Dan mereka si iblis ini bisa menyerupai siapa aja dan bisa masuk kemana aja. Cuma sayangnya sayapnya sudah patah. Ya.
Tapi dia jadi rajanya setan. Siapa yang matain saya? Yang matahin sayapnya, itu rahasia. Saya nggak boleh cerita Pak, ya. Itu rahasia Allah, ya. Ada penjelasan, cuma nggak boleh cerita dulu, ya. Demikian, ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada bacaan zikir, silakan dilanjutkan, ya. Maaf Ustaz, Ya. diulang lagi berapa biji tadi itu zikir ini. Syahadat, Fatihah, terus Imam, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, masing-masing 100. Jadi jangan dibaca panjang, baca satu Subhanallah. Pakai tasbih yang 100 itu, ya. Saya sarankan. guru untuk ke Imam Mahdi itu ke Rasul apa? Itu kirim Fatihah, tanda terima kasih. Al-Fatihah. Ya, karena Al-Fatihah itu tanda terima kasih terbaik. Ya. Terus la haula wala quwwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil 7 kali minimal. Kalau bisa 450 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad 100 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ya. Udah ya. Nah, itu oleh baca pagi sore, pagi sore, pagi sore, pagi sore. Terserah mau habis subuh, mau waktu duha, mau ba'da asar, mau ba'da maghrib, bebas. Yang penting pagi. Masuk zikir pagi petang. Ya, ini kumpulan zikir pagi petang paling ringkes. Karena kalau Bapak Ibu mau pakai maksurot, rotibul hadat, mungkin tidak mau sempat, ya. Saya rasa cukup Bapak Ibu. Mohon maaf atas kelebihan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan ini Pak, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, sallallahu alaihi wasallam. Ya, boleh. Tasbih. Haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Motor nih apa?